Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi hari ini ya di kelas pasti dan kali ini kita mau bahas tentang hal yang menarik nih. Mungkin kali ini kita mau bahas salah satu ini ya, generasi yang cukup bisa dibilang populasinya banyak banget nih di Indonesia. Yaitu dari Gen Z nih. Kita hari ini mau bahas terkait dengan investasi yang menarik untuk Gen Z. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan, saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Sharon Natasha selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Dan hari ini kita berkesempatan untuk ngobrolin nih terkait dengan investasi, mungkin lebih ke arah basic investment ya, yang cocok untuk Gen Z. Nah, mungkin untuk nanti di pemaparan sesi 2 itu nanti juga akan ngebahas terkait dengan lebih dalam ya. Mungkin fokusnya itu lebih ke arah online trading dan itu nanti akan dijelasin sama rekan saya juga ya, Mas Wisnu. Nah, mungkin kali ini kita akan langsung balik ke pembahasan topik pertama kita ya, investasi, gimana caranya investasi itu bisa jadi lifestyle yang cerdas untuk Gen Z ini. Nah, oke, mungkin udah tampil ya untuk dari slide saya. Kalau gitu saya akan langsung mulai di materinya hari ini. Nah, mungkin sekedar tambahan juga nih ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin investasi, investasi ini merupakan sebuah aktivitas sebenarnya dalam mengelola keuangan, di mana memang lewat aktivitas tersebut, uang yang kita kumpulin itu bisa ngasilin keuntungan nih. Jadi ibaratnya ini akan menambah uang atau aset kita ya, tanpa kita bekerja ya. Jadi kita beranggapan nih hanya kita ngomongin uang yang udah kita simpen aja nih. Oke, lalu kita lanjut lagi ya. Itu untuk dari investasi. Nah, mungkin ini hal yang menarik juga ya. Bisa dibilang sangat menarik, di mana kalau secara statistik ya menurut data Kesei per Maret 2025 ini, jadi statistik itu nunjukin kalau ternyata usia investor di Indonesia yang mendominasi itu adalah di usia kurang dari 30 tahun ya. Itu kisarannya di 55%. Ya, ini populasinya besar banget ya. Dan kalau dibandingin, ini ternyata nggak sebanding nih sama yang usianya 31 sampai 40, lalu 40 ke atas ya. Ternyata nih usia yang di bawah 30 ini ternyata mendominasi cukup banyak. Nah, ini sejalan sebenarnya kalau diperhatiin di hadapan Bapak Ibu nih ya, atau mungkin teman-teman lah ya, karena ini sahabat-sahabat Gen Z. Nah, ini di sini itu kelihatan. Kalau yang warna ungu ini ada Gen Z ya. Di mana ini kalau untuk kelahiran 1997 sampai 2012. Atau bisa dibilang ini usianya itu range dari 13 tahun sampai dengan 28 tahun. Ini jadi kalau teman-teman usianya masuk ke range ini saat ini ya. Nah, ini udah fix ya. Ini udah menjadi salah satu Gen Z ya di Indonesia. Di mana memang kalau untuk dari generasi Gen Z sendiri ini ternyata bisa dibilang mendominasi nih kalau menurut data BPS ya. Total Gen Z itu ada 28% dari total masyarakat Indonesia. Kemudian sisanya itu macam-macam nih, tapi yang kedua terbesar itu ada milenial. Tapi ternyata ini usia dari Gen Z ini cukup apa ya, bisa dibilang mendominasi. Dan investasi itu memang mungkin bisa dibilang tujuannya bukan jangka pendek, tapi untuk jangka panjang ya. Jadi mungkin untuk yang usia-usia Gen Z sekarang, ini investasi itu akan sangat berguna di usia 5 sampai mungkin bertahun-tahun mendatang nih untuk yang jangka panjang. Karena mungkin di saat itu kita udah ada di masa umur di mana udah dewasa ya. Ada yang mungkin nanti udah mulai start berkeluarga. Tentunya seiring manusia bertambah dewasa, kita butuh kestabilan finansial yang makin tinggi juga nih, karena namanya biaya hidup naik terus, ya kan? Kemudian juga keperluan-keperluan sehari-hari, bahkan termasuk keinginan nih, dan juga lifestyle-nya kita. Nah, gimana caranya biar nanti lifestyle kita yang di masa depan itu masih bisa ketopang dengan biaya hidup kita atau dengan kemampuan finansial kita? Salah satunya adalah dengan kita bisa jadiin investasi sebagai lifestyle kita. Kita lanjut lagi. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke data statistik ya. Jadi memang kalau dari sisi pendidikannya, ini mayoritas SMA nih. Dan ini wajar banget, karena memang kalau range-nya tadi itu kan dari 13 sampai dengan 28 tahun ya. Jadi mungkin ini ada yang udah SMA dan juga ada S1 sebenarnya. Tapi ini ternyata SMA itu menduduki peringkat yang paling tinggi nih. Jadi bisa dibilang anak-anak yang baru lulus SMA ternyata udah mulai melek finansial ya. Meskipun kalau secara
Modalnya mungkin belum banyak orang-orang yang kerja, belum sebanyak orang-orang yang kerja, tapi ternyata ini untuk dari minatnya ini udah kelihatan. Nah, kalau dari sisi pekerjaan tentunya ya, banyakan pelajar ya, lulusan SMA masih kuliah juga. Nah, ini nih, mayoritas itu ada di sini. Dan sebenarnya ini bisa dibilang mayoritas kedua ya. Kalau mayoritas pertama tentunya dari yang udah punya gaji lah ya, dari pegawai negeri, pegawai swasta, lalu juga bahkan termasuk untuk profesi guru nih. Itu juga termasuk yang cukup banyak ya di pasar modal Indonesia. Dan kali ini mungkin sejalan dengan itu juga pertanyaannya adalah apakah teman-teman di sini semua udah jadi investor ya di pasar modal? Karena kalau belum ini nampaknya akan jadi hal yang apa ya? Penting ya untuk diperhatiin lebih lanjut nih yang kita bahas hari ini. Seberapa pentingnya investasi untuk menopang finansial kita. Mungkin bukan jadi satu-satunya income ya, tapi mungkin jadi source of income yang lain nih, karena kita tentunya butuh beberapa source of income untuk bisa nopang ketahanan finansial kita. Nah, mungkin kalau dari dulu kita selalu dengar yang namanya menabung itu pangkal kaya. Apakah salah? Sebenarnya nggak salah sih. Cuman kalau kita nabung, itu bener-bener uang yang kita dapetin adalah uang yang kita tabung aja. Kita tabung 50 juta, yang kita dapat 50 juta aja. Dan bahkan kan ada segi waktu ya, ngumpulin 50 juta itu nggak mungkin kayak cuman beberapa hari, ya kan? Kadang butuh beberapa beberapa bulan atau malah bertahun-tahun. Nah, kalau di investasi yang menyenangkannya adalah ketika kita invest misalkan 50 juta ya, nominal yang kita dapetin di akhir itu beda. Tapi balik lagi, besarannya itu tergantung dengan instrumen apa yang kita pilih, lalu dengan strategi investasi kita seperti apa. Nah, itu yang akan membedakan nih besarannya itu berapa. Tapi yang menguntungkan adalah investasi itu ibaratnya jauh lebih baik nih daripada menabung. Yang ibaratnya kalau kita nabung 50 dapatnya 50, investasi nabungnya 50, yang kita dapetin bisa lebih dari 50 ya. Itu jadi hal yang sangat menarik ya. Dan menabung itu bisa dibilang memberikan sebuah budaya yang sehat ya, kebiasaan yang baik ya untuk menabung, menyisihkan ya. Tapi kalau namanya kita cuma menabung aja itu nggak cukup ya. Jadi kita harus lebih apa ya, fleksibel nih sebagai Gen Z ya. Tentunya dari dulu diajarin menabung itu habitnya bagus, tapi alokasinya mungkin bisa diarahin ke investasi yang jauh lebih menguntungkan. Jadi tentunya strategi kita untuk finansial kita tuh jadi jauh lebih efektif. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan juga ya, kenapa kita harus investasi aja? Padahal mungkin ada hal-hal lain nih, kita bisa side hustle aja kalau butuh uang tambahan, atau cari kerjaan lain yang uangnya lebih banyak atau gajinya lebih besar ya. Itu benar, cuma tentunya itu kan butuh waktu yang nguras energi ya, butuh lebih capek. Kita kerja kantoran misalkan 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5, atau 8 sampai jam 4 misalkan. Nah, itu tuh akan membutuhkan waktu energi kita ya, belum kita pergi dulu dan lain-lain. Nah, kalau kita investasi, ini semuanya kan by phone ya. Dan ibaratnya ini bukan kita yang kerja nih, kita nggak perlu ngasih laporan ke atasan ketika investasi, tapi ini lebih ke arah kita nge-manage uang kita sendiri. Kita taruh di instrumen yang kita percaya akan ngasih hasil yang cukup baik ke depannya, terus kita diamin aja untuk tolok ukur yang udah kita tentuin juga nih di awal. Nah, karena tujuan investasi yang pertama itu kan meningkatkan kekayaan. Kita ambil contoh, ini salah satu saham yang listing di bursa ya. Jadi ini asumsi kita beli di tahun 2020, kita beli saham X ya misalkan. Nah, ini harganya di 2020 itu 2.060.000 ya per lembar. Kita beli 300 lembar atau biasanya kita sebut istilahnya dengan lot ya. Kita beli 300 lembar atau 3 lot, nah di mana akhirnya kita butuh modal 618.000. Nah, seiring waktu berjalan, udah 5 tahun kemudian ya, nah kita jual nih, harganya tuh udah bergerak, udah sempet naik, sempet turun juga. Tapi ternyata yang menarik adalah dia itu turunnya pun gak lebih rendah daripada momentum ketika kita beli. Di 5 tahun kemudian ternyata harga sahamnya udah naik 142% ya. Dan akhirnya kita pilih untuk jual aja kalau gitu, kan udah naik. Nah, kita jual di harga 4.980.000
dengan nominal yang sama, ya. Akhirnya kita dapetin 1,5 lah kurang lebih. Jadi ini kita udah ningkatinnya jauh lebih besar ya, ini udah 2 kali lipat lebih loh, ya. Di mana ini akan sangat kelihatan nih kalau misalkan kita bandingin 620.000 kita taruh di celengan atau di bank, ya nggak didiemin aja ya, nggak dibeliin produk investasi apapun. Terus satu lagi kita taruh di saham, dan ini kan jadi jauh banget nih kelihatannya. Kenapa pentingnya investasi dan kenapa investasi jadi jauh lebih menguntungkan, ya. Nanti hasilnya sendiri yang akan berbicara. Lalu yang kedua, ini tentunya untuk melawan inflasi juga. Ada istilah yang namanya itu time value of money ya, di mana uang yang kita punya sekarang itu lebih berharga loh dibanding yang akan datang. Maksudnya uang yang sama nih nominalnya anggaplah 100.000, 100.000 di tahun 2005 itu jauh lebih bernilai daripada 100.000 di tahun ini. Kalau dapat 100.000 saat ini memang oke lah, tetap dapat duit ya. Cuman ibaratnya dari segi nilai yang bisa didapetin. Ketika kita 2005 bawa 100.000 ke supermarket, itu troli kita full ya. Di 2015 trolinya masih ya agak-agak full lah, tapi udah berkurang setengahnya. 2025 nggak usah pakai troli malah ya, ini bisa ditenteng. Cuman 2 item doang malah nih yang di keranjang. Nah, mungkin ini jadi sebuah gambaran ya, kalau ternyata, oh, uang yang sebelumnya itu mungkin nilainya besar, itu ternyata kalau misalkan nggak kita apa-apain, ini sebenarnya akan kegerus nih sama harga-harga barang dan jasa yang udah mulai naik. Jadi otomatis makanya kita balik lagi nih ke poin satu. Mendingan uangnya kita beliin salah satu aset investasi aja, biar di beberapa tahun yang akan datang, dia itu naik, ya kan? Ini naiknya udah 142%. Oke banget sebenarnya. Nah, ini loh sebenarnya alasan penting kenapa kita Gen Z harus lebih melek terkait dengan keuangan, terutama terkait dengan investasi, ya. Terkait pentingnya investasi dan keuntungannya. Tapi jangan lupa, selain dari keuntungan, investasi juga pasti ada resiko, dan nanti itu akan kita bahas juga. Gimana caranya mungkin kita bisa, mungkin bukan menghindari resiko ya, tapi memahami dan meminimalisir nih dampak atau potensi resiko yang akan datang. Karena yang namanya investasi itu selalu ada resikonya. Nah, ini mungkin perhatian juga untuk teman-teman ya. Hati-hati investasi bodong karena sekarang udah sangat marak ya. Jadi ini biasanya investasi yang berkedok, kriminalitas lah ya, yang berkedok investasi. Ada juga yang bisnis. Mungkin clue-nya yang paling banget jelas ya, yang teman-teman bisa pantau itu yang pertama dia pasti menjanjikan cuannya besar dan juga cepet. Dan selain itu cuannya bahkan pasti ya, keuntungannya bisa dibilang digaransi lah sama mereka. Nah ini udah nggak masuk akal, karena kalau keuntungan yang menjanjikan cuan pasti itu cuman obligasi ya, karena itu pun udah ada rate-nya kan, dia akan berapa untuk ngebagiin kupon atau bunganya. Nah tapi kalau di luar obligasi, nah itu mungkin hati-hati ya, karena ini nampaknya akan berupa untuk dari investasi bodong, dan ini mesti dihindarin. Selain itu juga biasanya ini nggak legal dan juga nggak logis ya. Ini perlu banget Bapak Ibu atau teman-teman untuk cermati nih yang nawarin investasi, lalu juga perusahaan apakah yang menawarkan investasi. Atau mungkin rupanya juga bentuknya bisa jadi pengelolaan uang ya. Itu hati-hati. Jadi perlu dicek juga terkait dengan credibility-nya. Mungkin pertama dari website-nya dulu deh dikunjungin ya. At least teman-teman tahu dia itu bergerak di jasa apa dan gimana nih cara dia untuk dapetin untung. Kok bisa dia menjanjikan cuannya besar dan juga cepat ya. Jadi pastiin harus berpikir logis juga ketika mau dapetin untung. Selain itu, yang keempat ini tanpa resiko ya. Tadi sempat saya singgung di awal. Jadi nggak ada investasi yang nggak punya resiko. Semuanya pasti ada. Obligasi pun yang menjanjikan cuan pasti, itu pun ada resikonya gagal bayar ya. Tapi memang selain dari itu, ada potensi-potensi keuntungan yang bisa dibilang menguntungkan investor secara uang dan juga bisa mengamankan asetnya si investor tersebut ya. Dan kali ini kita mau bahas terkait dengan saham nih. Tapi mungkin selain saham ya, kita akan mau bahas pihak yang memfasilitasi adanya perdagangan saham. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan pasar modal ya, pasar modal Indonesia.
Jadi di mana kalau pasar modal Indonesia ini sebenarnya untuk memfilosofikan ya. Jadi pasar itu sebenarnya mirip nih kayak pasar yang teman-teman temuin biasanya, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, cuma kalau di pasar modal, yang menarik ini bukan kebutuhan pokok nih yang diperjualbelikan, tapi ini terkait dengan produk investasi. Atau bisa dibilang juga modal perusahaan. Biasanya perusahaan ketika berdiri mereka butuh yang namanya uang. Dan seringkali mereka nggak punya tuh uang yang begitu banyak untuk ngebangun sebuah company. Dan akhirnya mereka butuh uang, antara mereka pinjem bank, atau mereka bisa pilih untuk jual sahamnya ke publik dengan cara saham-sahamnya ini dipublikasikan. Jadi masyarakat bisa beli. Nah ini kita bisa sebut dengan saham. Tapi ada juga perusahaan yang mungkin dia nggak mau nerbitin sahamnya. Cuman dia mau menerbitkan obligasi ya. Dia jadi mau pinjam uang ke masyarakat, nanti dengan janji akan dibalikin lagi nih uangnya. Dan tiap jangka waktu tertentu akan dibagiin kupon. Nah, itu obligasi. Dan keduanya merupakan produk di pasar modal ya. Kalau misalkan kita ngomongin di pasar modal, ini itu mempertemukan pihak yang butuh dana kan ya. Yang butuh dana itu si perusahaan. Atau biasanya kita sebut juga dengan emiten. Dia butuh untuk ekspansi biasanya. Lalu yang kedua, ini ada investor ya. Jadi kita pertemuin perusahaan sama investor. Dimana kalau investor di sini tugasnya atau lakunya ini sebagai pihak yang punya uang ya untuk diinvestasikan, untuk dikasih ke perusahaan. Dengan tentunya dia punya hak juga ya untuk ngeklaim keuntungannya dia juga nih. Bentuknya itu bisa dividen, nanti akan kita bahas di belakang. Nah, mungkin itu gambaran kecilnya ya terkait dengan, pasar modal. Di mana kalau untuk saat ini di pasar modal Indonesia itu difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia, di mana ada 4 produk utama ya, sorry ada 5 produk utama ya, saham, obligasi, reksadana, ETF, dan juga ada juga produk derivatif. Dan untuk per saat ini, total investor pasar modal di Indonesia itu ada 15,7 juta jiwa ya. Kalau ditanya, ini banyak nggak ya? Relatif kita bandingin terhadap apa? Karena kalau kita bandingin sama total penduduk Indonesia, itu total penduduk Indonesia ada 284 juta jiwa ya. Kalau misalkan kita bandingin, ini persentasenya tuh cuma 5,6% ya. Cuma 6% deh kalau kita buletin. Jadi ini masih jauh banget ya. Yang 95%-nya kemana nih? Kan pertanyaannya itu. Nah, mungkin nih salah satunya ada teman-teman di sini yang belum jadi investor di pasar modal. Mungkin ayo gabung di pasar modal. Karena di sini kita bisa start untuk lebih melek secara finansial ya. Melek secara finansial kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk kita bisa maintain keuangan kita sendiri ya. Kita bukan mau jadi cepat kaya, cuma kita mau bangun wealth ya. Wealth itu berupa kekayaan secara luas nih. Secara bisa dibilang kemampuan kita untuk hidup dengan layak, lalu kemampuan kita juga gimana caranya kita untuk mengumpulkan uang hingga kita nanti udah nggak bekerja lagi, tapi masih ada uang nih untuk kebutuhan sehari-hari, semuanya masih tercukupkan. Nah, itu kita belajar dari yang namanya pertama investasi. Jadi bisa dibilang investasi ini membuka banyak pintu ya, yang bisa dibilang diawalin dengan satu step kecil, yaitu mulai jadi investor. Oke, kita hari ini mau kenalan sama yang namanya saham nih, khusus. Karena bisa dibilang saham ini merupakan produk yang aman, tapi menariknya dia itu dapat berpotensi memberikan keuntungan yang tinggi. Tapi ingat, kalau high risk itu high return. Jadi kalau potensi keuntungannya tinggi, artinya potensi dia untuk turun pun juga tinggi. Jadi pasti berimbang ya, high risk, high return. Kalau yang maunya yang moderate risk, ya udah berarti moderate return juga. Tapi kalau maunya yang risknya kecil, nah ini berarti harus cari juga yang potensi returnnya juga kecil. Nah, kalau ditanya saham itu apa? Sebenarnya saham ini merupakan sebuah bukti ya kalau kita tuh punya sebuah perusahaan. Tapi mungkin ini dasarnya balik lagi nih. Tergantung kita belinya pas di awal seberapa banyak ya. Biasanya ini cenderung kita suka ngelihatnya berdasarkan persentase lah kepemilikan ya, proporsi kepemilikan.
punyanya 1% atau punyanya 0,0000% ya, itu tetap disebut pemilik pemegang saham. Tapi balik lagi tentunya kan untuk keputusan investor tergantung juga nih atau bergantung juga dengan modal yang mereka injek tuh berapa. Kalau makin kecil ya tentu artinya, haknya itu juga makin minoritas, makin kecil, ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin saham, ini kita kalau investasi saham sama aja kayak kita itu berinvestasi ke sebuah bisnis, ya. Jadi ini sebenarnya real case, teman-teman. Nah, di sini tuh kita menyertakan modal kita. Jadi kita tuh punya klaim atas pendapatannya perusahaan, lalu juga atas asetnya perusahaan, dan kita ini berhak loh untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham. Biasanya ini akan memutuskan jajaran manajemennya nanti siapa aja. Lalu juga penggunaan laba untuk di tahun sebelumnya mau dibagikankah atau mau disimpan aja nih untuk jaga-jaga kalau takutnya perusahaan itu akan butuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini mungkin sekedar visualisasinya ya. Jadi anggaplah misalkan teman-teman ini mau bangun bisnis ya, udah punya bisnis, cuman mau ekspansi. Anggaplah punya ayam geprek pedas ya, mau ekspansi dan butuh modal 10 miliar, di mana ada pilihannya mau pinjem aja ke kerabat atau mau listing atau jual sahamnya aja di bursa. Kalau jual ataupun kalau minjem, ini sama-sama dapat untung. Dan kalau udah untung, ini artinya kita akan dapetin modal ya, karena kita udah jual sahamnya tadi dan udah dapetin duit, kita dapet modal, kita bisa ekspansi. Dan keuntungan dari ekspansi adalah kita bisa dapetin pendapatan yang lebih tinggi dan otomatis laba bersihnya juga biasanya mengikuti ya. Nah, inilah poin pentingnya nih. Ketika labanya udah naik, artinya kekayaan si ownernya itu bertambah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman ini selaku pemegang saham, artinya kekayaan teman-teman pun juga akan bertambah seiring dengan berkembangnya si bisnis. Tapi kalau misalkan kita cuma pinjem atau Bapak Ibu sebagai pihak yang meminjamkan, kita kan hanya akan dibalikin sebesar yang kita pinjemin kan. Nah, tapi kalau misalkan kekayaan owner, ini kita misalkan modalnya berapa, itu dia akan naik pelan-pelan nih. Tapi akan terus naik seiring dengan kinerja dari perusahaan tersebut ya. Jadi bisa dibilang ini bisa jadi lebih besar daripada modal yang kita awalnya setor, bisa lebih kecil, bisa ya moderat ya. Cuma ini tergantung, balik lagi tergantung dengan kinerja perusahaan yang kita investasiin. Tapi yang udah pasti kekayaan owner akan bertambah seiring dengan perusahaan itu berkembang semakin besar. Itu yang menarik kenapa saham itu jadi sebuah investasi yang bisa dibilang kasih potensi return yang paling tinggi ya di antara instrumen investasi yang aman lainnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga 5 hal ya yang jadi keunggulan saham. Yang pertama, regulasinya itu jelas dan juga logis ya. Yang memfasilitasi itu ada IDX ya atau Bursa Efek Indonesia, di mana itu juga dipantau sama OJK juga ya. Selain itu juga ada pihak-pihak lain nih yang membantu transaksi atau perdagangan agar bisa berjalan dengan baik juga. Ada dari pihak KSEI lalu juga ID Clear ya. Di samping itu, nah ini ada juga sebuah keuntungan dari era digital sekarang ya. Sekarang semua bisa by phone ya, teman-teman. Jadi semuanya itu selama bursa masih buka atau masih jam perdagangan dan teman-teman punya sinyal, punya uang atau modal, nah ini kita bisa akses. Lalu yang ketiga, terjangkau. Tadi kalau kita ingat data tadi, mayoritas pendidikan investor di Indonesia itu anak SMA ya. Nah, ini karena modalnya itu emang terjangkau banget, sangat kecil ya, mulai di start 100.000. Tapi balik lagi nih mungkin tergantung dari saham apa yang diinvestasiin. Kemudian yang keempat, ini tingkat returnnya tinggi, meskipun ingat lagi, high risk, high return. Lalu yang terakhir ini ada informasi yang transparan. Ini akan jadi sangat nguntungin ya, karena kalau dipikir-pikir, oh kalau misalkan teman-teman kerja ya, entah apapun profesinya, di divisi apapun, belum tentu teman-teman bisa buka laporan keuangan tempat teman-teman kerja, ya kan? Nah, cuma kalau misalkan teman-teman di saham, itu untuk semua saham yang listing di bursa, itu perlu kasih lihat laporan keuangannya. Bahkan termasuk juga laporan-laporan penting terkait dengan
strategi perusahaan, lalu juga update kinerja. Ini perlu dikasih ke publik. Kenapa? Karena sahamnya ini milik publik juga, diperjualbelikan untuk publik atau untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa akses dan ini tentunya transparansi yang makin tinggi, potensi untuk fraud-nya makin kecil dan ibaratnya para masyarakat juga diuntungin. Kenapa diuntungin? Karena untuk hal-hal yang mereka butuh ini semua udah tersedia nih, ya. Jadi ini tentunya akan jadi sebuah hal yang cukup nyaman lah untuk para investor. Kita lanjut lagi. Nextnya ada keuntungan investor saham, dan ini mungkin kita ngomongin keuntungannya dua hal ya, yang terkait dengan uang aja nih. Yang pertama dividen, jadi namanya perusahaan mereka pasti mencetak laba ya. Nah kalau dia mencetak laba, pasti dia mencetak pendapatan. Pendapatan kalau udah dikurangin sama yang namanya beban-beban ya, biaya-biaya, itu akan ngasilin yang namanya laba bersih. Nah, laba bersih ini sebenarnya bisa dipakai untuk muterin kinerja perusahaan lagi atau untuk modal lagi, modal operasional, atau mau dibagiin ke para pemegang saham. Nah, kalau dibagiin ke pemegang saham, namanya itu dividen, ya. Jadi laba perusahaan yang dibagikan kepada investor. Tapi balik lagi, tergantung keputusannya itu dari rapat RUPS. Kalau misalkan nggak dibolehin untuk bagi dividen, artinya nggak bagi. Jadi ada 900-an ya saham di bursa, di mana ada yang rutin bagi dividen, ada yang nggak pernah bagi dividen, ada yang bagi dividen tapi bolong-bolong nih tiap tahunnya. Nah, macam-macam. Lalu yang kedua, ini keuntungan yang didapetin investor itu ada dari capital gain ya. Ini keuntungan dari harga jual beli saham, di mana kalau kita jual harganya lebih tinggi daripada ketika harga kita beli. Anggaplah kita beli saham itu harganya di 5.000, tapi kita jual itu di 10.000 ya. Kan kita untung tuh 5.000. 5.000 per lembar saham ya, dikali berapa banyak kita punya lembarnya. Jadi itu untuk dari sisi keuntungannya. Nah, mungkin selain itu kita bahas juga dari sisi risikonya juga nih. Jadi kalau dari risiko itu mungkin yang pertama ada dari delisting. Delisting bisa potensinya positif, bisa negatif. Kalau forced delisting ini biasanya cenderung negatif ya. Biasanya harga saham nih akan cenderung turun. Karena kalau forced delisting itu artinya perusahaan itu dipaksa ya atau diwajibkan untuk menjadi private lagi atau go private lagi. Karena biasanya ini kena sanksi ya kalau forced delisting, ada peraturan-peraturan yang dilanggar. Tapi kalau volunteer delisting, ini biasanya emang dari sisi perusahaannya aja nih, yang udah ngerasa kayaknya udah cukup untuk modal untuk ekspansi ke depannya dan udah nggak perlu lagi nih untuk memperjualbelikan sahamnya. Jadi bisa go private lagi karena memang udah dinilai mampu ya. Ini biasanya cenderung lebih positif nih dampaknya ke harga saham. Selain dari delisting, ini ada market risk juga. Nah, kalau kita ngomongin market risk, ini mungkin salah satunya capital loss. Capital loss itu kalau misalkan kita jual saham di bawah harga kita beli, ya. Kita beli di 5.000, tapi kita jual di 4.000. Kita rugi 1.000 per lembar saham. Tergantung lembar saham yang kita belinya berapa. Lalu kemudian ada fluktuasi harga. Ini yang menarik dan juga bisa dibilang challenging ya untuk investor saham. Jadi saham itu terkenal dengan high risk high return, di mana memang harganya itu bergerak terus ya ketika jam perdagangan dibuka. Nah, tapi ini jadi positif dan negatif karena fluktuasi harga ini bisa jadi negatif untuk para investor-investor baru yang nggak siap, tapi mungkin jadi sebuah sentimen positif nih untuk orang-orang yang udah terbiasa di market ya. Jadi tentunya dari fluktuasi inilah banyak orang yang untung dan juga rugi. Artinya, selama fluktuasi berlangsung, ini kita harus bisa ambil keputusan dengan sigap ya. Sigap tapi juga tetap tepat. Jadi harus kita pikirin dulu matang-matang, baru kita ambil, baru kita eksekusi. Tapi balik lagi, kalau kita kelamaan eksekusinya, bisa-bisa harga udah berubah. Antara dia naik atau turun. Selanjutnya ada suspensi ya, atau suspend perdagangan. Di mana ini kalau saham disuspend artinya dia diberhentikan dulu ya. Sahamnya nggak bisa diperdagangkan dulu selama beberapa waktu. Biasanya ini cenderung ada hal-hal atau sanksi ya dari bursa, di mana dia biasanya melanggar sebuah aturan.
Jadi bursa itu biasanya akan menerapkan suspend ya ke perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang mungkin melanggar beberapa sanksi tersebut. Nah, otomatis ini investor nggak bisa memperjualbelikan sahamnya nih ketika mereka udah punya. Dan kalau untuk yang baru mau entry nih mungkin jadi nggak bisa untuk membeli sahamnya. Tapi balik lagi, ini hanya sementara waktu aja. Tapi ini merupakan juga sebuah peringatan dari bursa ya. Suspend itu merupakan sebuah alarm dari bursa kalau hati-hati loh, karena ini sepertinya ada yang nggak wajar nih dari saham ini. Itu ya, jadi ibaratnya ini jadi sebuah alarm lah dari bursa untuk para investor. Kemudian yang ketiga ini ada pilot. Kalau kita ngomongin pilot, ini kita artinya bangkrut ya. Selaku pemegang saham, kita itu juga turut andil nih dalam keputusan maupun dari kinerja yang berjalan. Kalau misalkan bangkrut, ya otomatis kita ada potensi dirugiin. Kalau misalkan perusahaannya untung, kita diuntungin juga. Nah, kalau misalkan kita sebagai investor atau pemilik perusahaan, otomatis kita juga wajib bertanggung jawab. Nah, akibatnya kita akan dinomor terakhirkan nih modalnya untuk dibalikin. Tapi, mungkin katalis positifnya adalah nggak mungkin sebuah saham di bursa itu tiba-tiba pilot ya, karena saham-saham di bursa itu terpapar oleh media yang cukup besar ya exposure-nya. Jadi tentunya sebelum sampai atau sebelum pilot ini biasanya udah kecium duluan nih sama media, lalu juga sama analis-analis ya di bursa. Ini tentunya udah jadi sebuah sentimen negatif dan udah tanda-tandanya nih. Misalkan dari penurunan harga saham yang udah cukup lama, atau sahamnya tiba-tiba kok dari yang tadinya untung jadi rugi terus ya, dan lain-lain. Nah ini biasanya bisa dibilang, bisa diimbangin sama transparansi manajemen yang baik. Tapi balik lagi, ini namanya saham itu dia pasti akan memberikan transparansi ke investor kan ya. Jadi bisa dibilang pilot ini nggak akan kejadian dalam semalam ya. Pasti ini udah kelihatan cikal bakalnya. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman tenang aja. Iya, ini data yang terbaru nih ya untuk sekarang. Ada 956 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Banyak ya. Terus gimana nih untuk cara milihnya? Untuk cara milihnya ini yang paling umum ada dua cara ya. Ada analisa fundamental, ada analisa teknikal. Mungkin ini bergantung juga ke arah seberapa lama teman-teman mau invest. Kalau cuma untuk mau waktu pendek, mungkin bisa gunain analisa teknikal nih. Tapi kalau misalkan mau yang untuk jangka panjang, mungkin jauh lebih penting untuk memperhatikan analisa fundamentalnya. Karena ini terkait dengan keberlangsungan perusahaan untuk jangka panjang ya. Mulai dari perhatiin kinerja keuangan, lihat harga valuasinya, kemudian prospeknya juga seperti apa untuk dari industrinya, lalu juga ekonomi. Kemudian baru terkait dengan manajemen dan juga strategi bisnis. Sementara kalau untuk dari teknikal ini memang kecenderungannya lebih ke daily trading juga ya. Mungkin kita perlu perhatiin yang namanya harga perdagangan, lalu juga volume, indikator, ada juga namanya pola-pola lah, kemudian level support dan resistance. Ini jadi hal-hal yang perlu diperhatiin kalau teman-teman itu maunya fokus ke analisa teknikal. Tapi ini mungkin akan dibahas di kelas yang lain ya. Nah, mungkin ada beberapa tips juga ya untuk teman-teman investor yang mungkin baru mau mulai. Jangan lupa untuk gunain uang dingin yang nggak akan dipakai dalam waktu pendek atau bisa dibilang yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu lakukan analisis dulu nih sebelum membeli saham. Karena tentunya ingat lagi high risk, high return. Jangan sampai salah beli dan udah salah beli, kita timingnya pun salah. Ketika timingnya salah, taunya bukan untung malah jadi rugi ya. Nanti yang ada malah trauma. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk strategi ya. Harus pakai strategi nih, mau kita jangka panjang atau jangka pendek investasinya. Dan perlu juga lakuin yang namanya money management ya, diatur untuk pola keuangannya, mau masuknya ke saham A atau saham B berapa banyak ya. Dan yang keempat, jangan lupa lakukan yang namanya diversifikasi portofolio. Ini untuk meminimalisir kerugian juga ya dan potensi resiko yang akan datang nih. Tapi tentunya ketika kita mendiversifikasi artinya makin banyak saham yang perlu kita analisa dan artinya teman-teman itu perlu menyiapkan waktu juga untuk bisa menganalisa dengan baik.
Oke, nah ini mungkin quote terakhir nih ya dari Warren Buffett. If you don't find a way to make a money, while you sleep, you will work until you die ya. Jadi ini kenapa kita penting banget nih untuk bisa mencetak uang ketika kita tidur ya. Jadi kalau bisa bukan cuman kita aja nih yang kerja untuk dapetin uang, tapi uang yang udah kita dapetin itu bisa kerja lagi untuk dapetin uang lagi. Oke, mungkin itu untuk terkait dengan materi sesi satu ya. Semoga semuanya bisa diterima baik dan juga jadi insight baru untuk semua teman-teman yang hari ini hadir. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada salah kata. Mungkin kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjut ke sesinya Mas Wisnu nih. Nah, Mas Wisnunya udah sama-sama kita. Kalau gitu untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Seren telah membawakan materi pada siang hari ini. Komplit banget nih pembawa materinya. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah kebayang ya untuk memulai atau mengetahui bagaimana kita ingin berinvestasi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah paham gitu ya, kita sudah paham, sudah mengikuti edukasi dan lain sebagainya, tetapi kita masih belum memulai gitu ya, belum memulai untuk berinvestasi gitu. Nah, sayang banget kalau misalnya kita memang belum sama sekali untuk memulai apa itu investasi gitu ya, atau mungkin pernah dengar biar uang yang bekerja gitu ya. Nah, prinsip investasi kan kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang dilakukan Bapak Ibu saat ini sudah benar ya, sudah mengikuti edukasi, Mbak Sharon sudah menjelaskan secara detail gitu ya. Tapi sayang banget kalau misalnya kita belum berani eksekusi. Nah, eksekusinya itu adalah Bapak Ibu bisa mengikuti kelas pasti sesi kedua ini, yaitu terkait bagaimana menggunakan platform dari iTrade ini. Nah, jadi eh, kita akan menampilkan cara pembelian gitu ya, spesifik spesifik saham. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang masih bingung dan lain sebagainya, ingin lebih memperinci lagi, mohon Bapak Ibu bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama bisa mengetahui bahwasannya bagaimana mekanisme transaksi melalui saham seperti itu. Nah, tadi mungkin sudah di-spill duluan nih untuk materi kedua ya. Mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adikumara dari Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, sebelum masuk mungkin saya ingin menampilkan terlebih dahulu untuk website kita. Jadi, seperti biasa kita menampilkan website untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi secara tepat dan cepat ya. Selain melalui sosial media, Bapak Ibu juga bisa menghadiri atau bisa mengunjungi website kita di cgsi.co.id. Oke, eh di sini karena di sini adalah kelas pasti umum gitu ya, mungkin kita pembahasannya sedikit simpel gitu ya. Dan jangan lupa untuk bisa menghadiri kelas edukasi kita yang lainnya gitu ya. Di sini kita akan update terus di sorotan baru lalu event. Nah, di sini ada dua materi, dua kelas edukasi ya yang sudah berjalan di minggu kemarin di tanggal 4 dan di hari ini gitu ya. Nah, lifestyle cerdas Gen Z tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Sharon mungkin ya yang apa namanya? Mungkin kalau misalnya kita melihat investasi itu bukan dari Gen Z doang ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin mendapatkan passive income gitu ya, investasi itu sebenarnya buat semua orang gitu. Nah, tergantung dari kitanya sebenarnya kita tuh pengen memulai dari mana dan kapan. Nah, yang mungkin yang masih bingung gitu ya untuk mengikuti edukasi kita, kita selalu ada dan selalu sedia untuk Bapak Ibu yang ingin hadir. Nah, selain acaranya kelas pasti kita adakan secara online, kita pun juga mengadakan secara offline. Jadi, Bapak Ibu bisa stay tune terus untuk sosial media kita juga, ataupun bisa cek secara berkala nih melalui website kita untuk bisa mengetahui informasi terkait kelas edukasi. Nah, di CGS tentunya yang masih bingung ya untuk
memulai apa sih saham yang bagus gitu ya, atau mungkin rekomendasi apa sih yang daily rekomendasi gitu ya dari tim research kita. Nah, tentunya kita sudah sediakan di Telegram kita, jadi bisa akses aja atau bisa search Telegram kita di CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, setiap pagi kita juga mengupdate terkait 5 rekomendasi saham pilihan dari tim research kita. Dan ketika sudah masuk market, bahkan sampai penutupan, tim research kita akan mengevaluasi hasil dari pergerakan yang direkomendasikan tersebut. Jadi yang masih bingung mau beli saham mana gitu ya, bisa apa namanya, bisa mengikuti dari rekomendasi kita. Tetapi semua itu tergantung dari keputusan Bapak Ibu semua. Disclaimer on-nya tetap ada gitu ya. Semua keputusan dalam membeli saham gitu ya, itu keputusan dari Bapak Ibu ketika membelinya. Oke, lalu selanjutnya informasi kedua di sini adalah kita bisa langsung buka rekening karena di sini mungkin yang belum buka akun, silakan membuka akun secara online dan gampang gitu ya. Jadi tinggal masukkan alamat email yang aktif, password, membuat password baru, dan konfirmasi password. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengisi semua dokumennya, dan kalau misalnya sudah disubmit, prosesnya 1 hari kerja jika tidak ada kendala. Nah, kalau misalnya ada kendala atau bingung dalam pengisian registrasi ini, bisa langsung tanyakan di nomor WhatsApp ini atau bisa email ke tim customer service kami. Jadi semua informasi atau kebutuhan bisa dibantu oleh tim customer service kita, dan nanti sampai kita bantu sampai akunnya aktif, nanti Bapak Ibu juga akan diinformasikan terkait akses user ID ataupun akses login ke iTrade kita. iTrade kita itu adalah iTrade dari aplikasi trading kita, namanya iTrade. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke websitenya iTrade. Nah, kalau sudah punya akun, nanti user ID-nya seperti ini, CBRL 3950, atau nanti berbeda-beda ya. Nanti akan dikirimkan melalui email, dan kita buat passwordnya di sini. Oke, nah di sini adalah tampilan dari iTrade website kita. Nah, yang pertama di sini adalah di menu market watch ini adalah terkait market kita yang sedang berjalan hari ini. Ini adalah ISG kita. Lalu ada volume, value, dan frekuensi gitu ya. Ini adalah ketiga informasi terkait pergerakan transaksi ISG kita. Nah, kalau misalnya masih bingung, volume itu adalah kejadian transaksi, value itu adalah cash yang ditransaksikan, frekuensi itu adalah berapa kali yang ditransaksikan dalam 1 hari ini. Nah, lalu di bawah di sini kita juga diinformasikan terkait limit ya. Jadi ini bukan dana cash kita, tapi ini adalah limit yang bisa digunakan. Lalu ada portfolio value, dan di sini ada total keuntungan atau kerugian kita yang sudah average seperti itu. Nah, di bawah ini ada 4 order book beserta running trade. Jadi kalau misalnya saya spesifik jelasin adalah di sini ada kode sahamnya, ada harga last price-nya, lalu di sini ada harga pembuka, harga tertinggi, harga terendah, dan preview close, harga penutupan kemarin. Dan ini adalah harga yang kejadian di hari ini ya. Lalu di bawahnya ini adalah bid dan offer, lalu di kiri kanannya ada lots, ini adalah antrian sahamnya seperti itu. Nah, di sini kalau mau beli suatu saham itu adalah minimal adalah 1 lot saham. Kalau kita pecah lagi 1 lot itu berapa? Yaitu adalah 100 lembar saham. Oke, kita tinggal klik buy di sini aja, kita bisa melakukan actionnya buy atau sell. Nah, sebagai contoh di sini MBKA, kita input 1 lot gitu ya. Nah, berarti 1 lot saham NDK itu adalah sebesar 205.000. Seperti itu ya. Jadi, di sini akan menampilkan informasinya. Tinggal klik buy di sini, nanti ada konfirmasi ordernya. Dan nanti ketika pembuka rekeningnya sudah berhasil diaktifkan, nanti juga menerima trading PIN-nya gitu. Dan itu bisa dirubah PIN atau passwordnya. Oke. Lalu selanjutnya di sini 4 order book sebenarnya sama saja ya. Jadi kita bisa mengcustomize saham apa aja yang ingin kita transaksikan dalam 4 saham
tersebut gitu ya. Dan selanjutnya di sini ada running trade. Running trade itu adalah kejadian transaksi yang diupdate secara real time. Jadi kita bisa lihat di sini adalah ada waktunya, ada kode sahamnya, price-nya, ada lot-nya, lalu action-nya buy ataupun sell. Next, selanjutnya di sini ada all stock. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini menampilkan saham dan warrant ya. Nah, kita bisa filter by apakah sahamnya aja, kita bisa klik equity atau warrant-nya aja. Jadi menampilkannya hanya warrant-nya aja, jadi turunan sahamnya gitu ya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu ingin mencarinya gitu ya. Jadi kita bisa memfilter atau ditampilkan semua. Selanjutnya di sini ada Global Market Summary. Nah, di sini kita juga update harga komoditas dan currency gitu ya, beserta indeks yang saat ini berjalan di luar gitu ya, di negara lain ini juga ditampilkan. Lalu selanjutnya di sini juga ada heat map. Heat map itu adalah untuk melihat performance atau persentase terbesar dari market cap, volume ataupun frekuensi. Nah, ini tergantung mana kebutuhannya yang ingin dilihat. Misalnya saya ingin melihat volumenya berapa, mana yang lebih besar. Kalau kita lihat di sini di sektor teknologi spesifik di Goto, oke. Lalu di frekuensi di sini kita lihat mungkin rata-rata sama gitu ya, atau kita bisa lihat di sini yang mapa yang lebih besar. Nah, itu fungsinya untuk heat map. Nah, kita bergeser di menu trade. Nah, di sini di menu trade ini atau di spesifik one stop trading, di sini kita bisa memasukkan saham-saham pilihan kita. Sebagai contoh, misalnya saya memasukkan saham yang belum ada ya, GGRM sebagai contoh. Nah, kita masukkan di sini atau kita bisa mengurangi sahamnya dengan remove symbol. Lalu selanjutnya di sini ada order book ya, sama seperti yang kita lakukan tadi di menu Market Watch di order ada 4 order book. Ini juga kita bisa melakukan action buy ataupun sell. Nah, untuk melihat status dari order kita ada di order list ini. Nah, ini adalah kita melakukan action jual. Nah, kita selama statusnya masih open ini kita bisa melakukan 2 aksi ya untuk merubah harga dan lotnya atau kita mau cancel transaksinya. Nah, ini sangat berfungsi untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin bertransaksi dan statusnya masih open itu masih bisa dirubah. Oke, selanjutnya di sini kita bisa mengecek portofolio kepemilikan saham kita, gitu ya. Jadi kalau kita cek di sini, ini ada informasi terkait net balance. Nah, net balance itu adalah kepemilikan lot kita. Lalu ada harga sahamnya, market price-nya. Lalu ada gain atau loss atau unrealized loss atau profit gitu ya. Lalu di sini dalam bentuk persentasenya, lalu ada FF price. Nah, FF price itu adalah harga yang kita beli saat membeli saham tersebut gitu ya. Kita bisa compare dari harga market dengan FF price. Jadi kalau misalnya kita cek di sini bahwasannya harganya yang kita beli itu lebih tinggi dibandingkan market price, maka kita simpulkan maka dari portofolio kita itu adalah rugi. Jadi di sini informasinya cukup lengkap untuk dapat diakses ya oleh Bapak Ibu. Oke, bergeser di sini ada account summary. Nah, account summary mungkin saya akan menjelaskan di sini adalah untuk melihat dana yang tersedia di RDN. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah buying power atau limit, sama ya dengan di sini. Ini adalah dana yang bisa kita gunakan dalam bertransaksi saham ketika dananya mungkin kita tidak mencukupi di RDN. Nah, sebagai contoh, kita ingin membeli suatu saham, tetapi value yang ingin kita transaksikan tidak cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan deposit, mungkin butuh effort dan ada waktunya ya, takutnya kita kehilangan momentum, kita bisa menggunakan limit tersebut. Nah, tapi kita perlu perhatikan juga ketika kita menggunakan limit tersebut. Yang pertama adalah di T plus 2, penyelesaian transaksi kita adalah di T plus 2, itu Bapak Ibu bisa melakukan deposit dana ke RDN. Nah, kalau misalnya kita beli hari ini, berarti di hari Rabu Bapak Ibu bisa melakukan deposit. Nah, yang kedua adalah agar tidak dikenakan interest gitu ya, Bapak Ibu misalnya pengen stay untuk menyimpan saham ini sampai T plus 2 itu tidak kenakan interest dan Bapak Ibu melakukan deposit. Tetapi bagaimana kondisinya kalau misalnya kita beli hari ini jualnya besok gitu ya. Nah, itu dianggapnya adalah penyelesaian transaksinya di T plus 3, berarti di hari Kamis. Nah, itu potensi bisa dikenakan interest. Nah, solusi dari kedua ini apa? Nah, solusinya adalah Bapak Ibu bisa melakukan beli dan jual di hari yang sama. Maka settlement date-nya tetap di T plus 2.
Oke, lalu di bawahnya itu ada market value. Nah, itu adalah market value itu adalah angka yang bergerak naik atau turunnya ketika portofolio kita harganya naik ataupun turun. Jadi dia akan update secara real time. Jadi kalau misal aset kita bertumbuh, maka market value-nya juga akan menyesuaikan. Nah, di bawahnya ada total aset itu adalah akumulasi dari market value dengan current balance gitu ya. Jadi total aset kita sebesar 500.000. Nah, kalau current balance dan available balance ini angkanya kita lihat masih sama ya. Tetapi kalau kita ada transaksi yang done atau yang match, maka dia akan berkurang sesuai dengan inputan transaksi kita. Tetapi yang update duluan dana cashnya adalah yang current balance dibandingkan available balance. Kalau available balance itu menunggu T plus 2 terlebih dahulu. Selanjutnya ada kredit limit. Ini adalah batasan kita menggunakan buying power tersebut. Lalu di sini ada open buy dan open sell. Nah, kita lagi ada dua aksi sell nih, maka di sini cenderung untuk akumulasinya transaksi kita. Bedanya buy dan sell di sini adalah kalau buy dan sell ini adalah transaksi yang sudah match dan dia akan muncul value-nya dan akan menghilang di T plus 2. Oke, selanjutnya di sini ada order info. Nah, order info ini kita bisa mencari transaksi yang sudah lampau yang pernah kita lakukan gitu ya. Kita bisa search by tanggalnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa atau kita search berdasarkan sahamnya. Seperti itu. Nah, kita bergeser lagi di sini ada stock info, ada full quote ya. Di sini menampilkan eh, chart dari saham tersebut. Nah, kalau run trade tadi kita lihat cukup banyak ya, semua saham ditampilkan gitu ya. Tapi kalau di sini hanya spesifik menampilkan saham yang kita pilih, yaitu adalah BPCA. Ada DB price-nya, ada B order-nya, lalu di sini kita bisa merubah sahamnya. Di sini ada company profile, laporan keuangan, top stock ya. Nah, top stock ini adalah untuk melihat aktivitas terbesar dari top gainer, top loser, atau aktivitas dari sisi lot, frekuensi, dan value. Nah, ini yang terjadi pada satu hari ini. Nah, kita bergeser, kita mau analisis nih per harga sahamnya. Kita mau lihat mana yang terbesar dari sisi frekuensi, volume, dan value dari setiap harganya. Nah, kita bisa cek di sini nih. Maka Bapak Ibu kalau misalnya pengen mengecek secara detail untuk spesifik harganya bisa di track by stock. Nah, lalu selanjutnya di sini ada menu withdraw. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan penarikan dana gitu ya, dari RDN ke rekening tabungan, cut off time kita di jam 12. Jadi kalau misalnya sebelum inputnya sebelum jam 12, maka dananya akan masuk di hari yang sama. Dan di sini akan menampilkan status order kita atau penarikan kita ada di menu withdraw history. Kita juga mau update berita, jadi Bapak Ibu juga tidak perlu pusing-pusing untuk mencari berita, kita juga update di sini. Lalu di sini kita sudah sediakan chart beserta beberapa indikator yang bisa digunakan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke menu setting. Jadi di menu setting ini kita bisa merubah tema gelap ataupun tema terang. Dan di sini kita juga ada merubah password ya. Di sini ada password change, passwordnya aja yang dirubah. Ada PIN-nya saja atau keduanya. Lalu untuk hub kita bisa di sini. Dan di sini untuk about sorry, di sini bisa mengecek informasi dari alamat CGS Internasional Sekuritas Indonesia dan di sini juga kita sediakan untuk nomor teleponnya ke CSO kita atau customer service kita. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait iTrade. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya untuk kelas pasti hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Dan tetap semangat untuk memulai investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan sampai jumpa di event kita selanjutnya.